Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanida Tantriana dengan NIM 250900106 dari kelas C jurusan Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai siswa aktif jurusan Psikologi Unmar akan menyampaikan video tentang hakikat manusia dan agama. Mengapa tema ini penting untuk saya bahas di video kali ini, di mana di era yang sudah modern dan serba maju ini? Maka yuk kita sama-sama simak pembahasan video kali ini dengan seksama. Let's play. Di zaman yang sudah semakin canggih dan modern, disinilah kita benar-benar perlu sebuah agama untuk menjadi pedoman, untuk menjadi petunjuk dalam hidup kita. Atau bisa kita ibaratkan ketika kita berada di sebuah kota yang sama sekali belum kita pernah kunjungi, kita pasti memerlukan sebuah peta untuk bisa menjadi petunjuk agar kita bisa mencapai destinasi yang mau kita tuju. Nah, seperti inilah peran sebuah agama untuk mampu menjadi peta petunjuk bagi kehidupan manusia. Lalu, bagaimana asal mula manusia diciptakan oleh Allah? Hal ini sudah Allah jelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 sebagai berikut. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dari ayat tersebut manusia diciptakan bukan hanya untuk sekedar makan, tidur, bekerja, apalagi hanya untuk menikmati dunia yang sesaat. Tapi Allah ciptakan kita untuk menjadi wakil Allah atau menjadi khalifah Allah. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi menjadi khalifah bukan hanya soal kuasa, melainkan tentang tanggung jawab. Nah, apa jadinya jika manusia menyalahgunakan peran ini? Maka alam menjadi korban keserakahan. Ilmu bukan lagi digunakan untuk memberikan suri tauladan, tapi untuk menjadi alat kejahatan. Banyak kejadian sudah kita temui bahwa ilmu disalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Maka disinilah keindahan ajaran agama Islam, bahwa manusia diciptakan untuk mampu mengelola dunia dengan baik, namun tidak lupa bahwa ia sedang menuju akhirat. Kita bekerja keras seperti khalifah, namun tetap sujud seperti hamba. Kita merancang masa depan, namun tetap tawakal kepada Allah. Nah, mari kita renungkan bersama. Apakah kesibukanmu selama ini adalah wujud peran sebagai khalifah? Atau hanya pelarian dari tugas sebagai hamba? Mari sama-sama kita berkaca pada diri kita sendiri. Sudah cukup pantaskah kita disebut sebagai khalifah Allah yang menjaga bumi dari kerusakan? Mungkin dari kita masih bertanya-tanya, bagaimana sholat bisa menjadi solusi masalah hidup? Jawabannya adalah sholat merupakan tempat mengadu saat sujud. Kita meletakkan semua beban kita dalam sujud. Dan dari situlah Allah memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, dan ketabahan menghadapi ujian. Lalu, apa tandanya sholat sudah memperbaiki hidup seseorang? Maka jawabannya adalah ketika sholatnya membuat ia lebih sabar, lebih jujur, tenang, dan lebih berakhlak. Dan dari situlah tanda sholatnya mulai berbuah dalam hidup.
Dan disinilah peran agama Islam dan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap apa yang kita kerjakan di dunia, agar kita selalu lurus di jalannya dan menjadi insan yang beriman. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena niscaya akan selamat. Perkataan Imam Syafi'i sederhana gini, kalau kamu tidak membiasakan dirimu untuk menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang wajib, maka engkau akan disibukkan dalam perkara-perkara mubah. Nah, selanjutnya saya punya nih 4 mindset dari Al-Quran yang bagus banget dan harus Gen Z punya, supaya hidupmu jauh lebih kuat dan tenang, karena setiap langkahmu seirama dengan rencananya. Apa nih mindset yang akan aku bagikan kepada kalian? Oke, simak baik-baik ya. Mindset yang pertama adalah jangan hidup dari validasi, karena manusia sesungguhnya hanya memberikan harapan palsu dan janji-janji yang tidak akan pernah bisa kita pegang. Alhasil, hanya menyisakan kecewaan pada diri kita, dan kita harus menanamkan mindset ini ya. Pujian adalah racun. Ini benar-benar penting untuk hidup kita. Nah, selanjutnya, mindset yang kedua adalah nggak semua harus serba cepat. Nggak usah ikutan lomba siapa yang bakal sukses duluan, karena sejatinya semua orang punya garis waktunya masing-masing. Allah nggak ciptain kita buat hidup kebut-kebutan kok. Quran mengajarkan kita ritme apa? Ritme jeda, tenang, lalu jalan lagi. Biar apa sih? Ya biar langkahmu kuat, bukan hanya cepat. Emang kalau kamu terlalu ngejar dunia yang fana ini, kamu dapat apa sih? Nah, mindset yang ketiga adalah fokus ke progres diri sendiri. Stop bandingin hidupmu sama perjalanan orang lain. Kamu punya pace, kamu punya jalan. Selama ada progres sekecil apapun itu, sesungguhnya kamu sudah menuju kemenanganmu sendiri. Nah, mindset yang keempat atau yang terakhir adalah rehat bukan malas. Apa tuh maksudnya? Pasti banyak nih ya dari kita merasa guilty gitu ya kalau nggak produktif selama 24 jam dalam seminggu. Wah, bayangin gitu. Setiap minggu kita produktif selama 24 jam non-stop gitu. Padahal Al-Quran bilang kalau tidur adalah nikmat. Terus kalau kamu nggak istirahat, kamu nggak take a break buat sesaat, kamu justru malah melawan fitrahmu sendiri. Karena mindset Qurani adalah mental sehat dan hati yang tenang. To all of you watching here, come close to the screen and listen. People don't have to like you. People don't have to love you. They don't even have to respect you. But when you look in the mirror, you better love what you see. Nah, tak terasa nih kita sudah berada di penghujung video. Atau kita sudah cukup mengetahui beberapa ilmu yang sudah saya sampaikan kan? Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari video yang sudah saya jelaskan dari awal adalah khalifah yang tidak bertakwa adalah tiran. Hamba yang tidak berkarya hanyalah pelupa. Manusia sejati adalah ia yang mampu menjadi keduanya, dengan cinta, tanggung jawab, dan kesadaran. Jadi, yuk mari kita sama-sama buat perubahan dalam diri kita dan mindset kita untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Tugas ini disampaikan dan saya uraikan guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Mursyidul Azmi MPD. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika bicara tentang masa depan,